Pemirsa, Metro TV Newsroom malam ini akan dipandu oleh Don Bosco Slamun. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Don Bosco Slamun dalam Metro TV Newsroom. Kali ini Metro TV Newsroom spesial. Kenapa spesial? Biasanya kami berempat dalam satu meja. Tapi sekarang saya sendiri dan saya punya tamu istimewa, yaitu Menteri Negara BUMN Ibu Rini Sumarno. Ibu Rini, selamat malam. Selamat malam, Pak Don. Terima kasih karena saya tahu Ibu jarang mau diekspos. Betul. Terima kasih atas kesempatan ini. Karena Pak Don ini kenal lama. Bu, ini BUMN dan ini adalah ulang tahun yang ke-21. Dan ketika di tangan Ibu, kita baru mendengar bagaimana BUMN ini bisa memberikan sumbangan pada APBN yang untungnya sekarang 200 triliun dan katanya asetnya sudah 8.000 triliun. Betul. Bagaimana ceritanya? Betul, Pak Don. Ya mungkin saya harus mulai dari awal ya. Bahwa waktu Bapak Presiden menunjuk saya sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara, beliau memang pesan bahwa Bu Rini, BUMN itu harus bisa dikelola secara profesional. Dikelola secara profesional. Transparan, dan betul-betul bisa memberikan sumbangsih yang terbesar kepada bangsa dan negara. Itu pesannya beliau. Jadi ya saya pegang teguh lah. Kalimatnya beliau. Pendek ya? Pendek tapi jelas. Nggak ada kanan kiri jelas. Dan satu hal yang paling utama menurut saya itu yang sangat menolong, bahwa beliau mengatakan kalau memilih pimpinannya di root direksi, lakukan assessment. Berdasarkan assessment lah. Nggak ada ini dari mana, tetapi betul-betul dilihat dari kemampuan. Jadi manfaatkan dengan menggunakan asesor. Jadi kami ada beberapa perusahaan asesor yang kita manfaatkan untuk melakukan itu. Nah, apa hubungannya dengan cara dan pesan ini dengan kemudian aset yang sekarang berkembang sebesar ini? Mungkin balik lagi saya kembalikan ya. Setelah beliau memberikan pesan seperti itu, tentunya saya betul-betul memang mempelajari sebetulnya Badan Usaha Milik Negara itu bagaimana sih. Jadi Badan Usaha Milik Negara itu ada undang-undangnya di tahun 2003. Dan di pasal 2 itu jelas bahwa Badan Usaha Milik Negara itu dibentuk untuk mendorong pertumbuhan perekonomian nasional. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Satu. Kedua, harus mencetak keuntungan. Mencetak keuntungan. Ketiga, harus bisa melakukan pembangunan, biarpun itu pembangunan perintis. Dalam arti perintis itu kalau masih belum menguntungkan pada saat itu, tapi itu bermanfaat untuk masyarakat, itu harus dilakukan. Sekarang kita mengerti kenapa BUMN begitu rajin membangun infrastruktur. Betul. Terus? Ya, dan yang keempat paling utama adalah bahwa BUMN harus mampu pula membantu masyarakat ekonomi lemah. Nah, jadi itu semua saya ingatkan kembali kepada direksi BUMN maupun deputi-deputi saya di kementerian. BUMN harus kembali ke kitanya. Harus jelas betul fungsinya itu apa. Bahwa fungsinya kita harus bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Harus mau memasuk ke usaha-usaha yang belum tentu yang lain mau masuk, tapi kita melihat ke depan ini memberikan manfaat kepada bangsa, itu harus bisa kita lakukan. Nah, tidak lupa tentunya harus mencetak keuntungan, karena kalau tidak untung, BUMN tidak akan sehat. Nah, kalau tidak sehat, kita tidak bisa memberikan kontribusi kepada negara. Nah, dalam melihat itu semua, Pak Don, kemudian saya melihat apa sih persoalan selama ini? Kenapa kok BUMN itu tidak bisa optimum? Lalu bertemukah persoalannya? Persoalan utama saya melihat bahwa BUMN jalan sendiri-sendiri. Itu masalah yang paling utama, Pak Don. Jadi jalan sendiri-sendiri. Jalan sendiri-sendiri, malah di banyak sektor mereka berkompetisi satu sama lain. Aneh kan, Bang Don? Betul. Padahal ini semuanya milik negara. Satu kerja pemiliknya. Untuk negara. Pemiliknya satu. Pemiliknya satu. Negara. Yaitu negara. Kok lucu? Iya kan? Seharusnya kita bisa bersama-sama, iya kan, memperkuat diri untuk kita
bisa berkompetisi bukan hanya dalam negeri tapi internasional. Iya, kata sinergi kan gampang disebutkan. Iya. Saya tahu bahwa itu susah sekali karena saya juga bergelut dengan urusan sinergi di media. Di media. Dan saya tahu susah sekali. Iya. Tetapi BUMN ini gimana? Jadi betul. Jadi memang akhirnya kata-kata sinergi itu. Jadi memang sekarang ini saya sangat bangga karena di ulang tahun kita yang ke-21 benar-benar sinergi itu terbentuk. Jadi caranya saya pertama kali, ini biasanya yang paling utama itu di root bank. Kita ada 4 bank. Ya. Ya, Mandiri, BNI, BRI, BTN. Betul. Itu di root-rootnya nggak ngomong satu sama lain. Jadi bersaing satu sama lain, nggak ngomong satu sama lain. Nggak ngomong, karena bersaing untuk dapat dana via ketiga, bersaing untuk ngasih pinjem ke debiturnya gitu kan. Nah akhirnya saya pikir gimana ya caranya ini untuk menyatukan. Nah satu lagi juga Pak Don, kalau perusahaan BUMN yang kecil-kecil itu sama yang gede-gede nggak dilihat. Jadi kalau yang kecil umpamanya dalam contoh kalau di sini itu mungkin seperti perusahaan Barata tuh bikin bikin mesin-mesin kecil-kecil gitu ya. Itu mau ke Mandiri, mau ketemu Dirut nggak akan dapet. Ketemu direktur aja mungkin mesti nunggu 5 jam. Ada yang bilang sama saya waktu itu, siapa ya, perusahaan mana ya, Krakatau Steel atau siapa, itu mau ketemu sama direktur Pertamina, itu mesti nunggu 5 jam. Nah padahal satu saudara. Nah terus saya pikir gimana caranya, udah saya mau semuanya ngumpul 143 CEO, saya ajak naik kapal di satu kapal, nyewa kapal Pelni, ya dari Jakarta ke Semarang. Pelni ya, dari Jakarta ke Semarang. Dari Jakarta ke Semarang, di dalam situ rapat seharian. Disitulah mulai kenal satu sama lain, bicara ngobrol. Jadi tidak pernah terjadi sebelumnya dan itu memulai sinergi. Saya sengaja kenapa di kapal orang nggak ada yang bisa turun. Itu sangat menarik. Saya pernah dengar waktu itu. Saya kira waktu itu juga kita ada beberapa dari media yang diundang untuk ikut itu. Karena kemudian kita dengar cerita. Tapi memang kita waktu itu merasa aneh. Gitu kenapa? Ya? Ternyata ini baru saya tahu. Maksudnya untuk membuat sinergi itu. Iya, itu pertama kali betul-betul. Dan saya sengaja mencari gimana caranya jangan sampai satu terus ada yang pergi. Iya kan, ini bosen, bukan urusanku umpama gitu ya. Jadi supaya nggak bisa pergi ya naik kapal. Ini menarik ceritanya. Lalu kemudian ujung dari sinergi ini apakah kemudian yang kemudian terjadi adalah bahwa ada holding BUMN? Apakah ini jadi salah satu? Itu sambungannya ke sana. Jadi memang kalau dulu kelihatannya memang Pak Don, Kementerian BUMN itu tidak dengan penuh melakukan pengawasan dan pembinaan kepada BUMN. Jadi direksinya ini banyak jalan sendiri, ya nggak apa-apa. Dan jadi raja-raja kecil. Dan raja kecil atau nanti hubungan langsung dengan menteri atau langsung dengan eselon 1, eselon 2-nya nggak diajak. Jadi ada menghadap sendiri-sendiri. Ada grouping itu ya. Nah ini yang saya hilangkan, tidak boleh. Semua harus proses. Deputi-deputi harus bertanggung jawab terhadap BUMN yang di bawah binaannya. Dan itu saya sekarang tiap minggu harus rapat. Dan saya juga bukan hanya rapat, tapi saya keliling. Saya datang ke sampai BUMN. Kemudian jalan ini lagi keliling pakai sepatu jalan begini. Oh iya, saya selalu pakai begini. Ini juga gawat, maklum. Ini soalnya tomboy ini, jadi saya suka malu juga kalau udah ada pertemuan gitu ya dengan ibu-ibu pakai hak tinggi. Saya begini malu juga. Tapi gimana supaya bisa jalan cepat? Dan Bapak Presiden selalu mengingatkan kan, BUMN harus lincah. Ya udahlah, lincah, kita harus lincah, gerak cepat. Utang besar, nggak boleh hutang. Tapi kita harus jadi besar. Tidak mungkin utang besar dilarang. Iya, tapi kita harus jadi besar, ya kan?
Kembali bersama Ibu Rini Sumarno, Menteri BUMN dalam Metro TV Newsroom. Ibu tadi menarik cerita itu, tapi sekarang saya ingin cerita yang lain lagi. Bagaimana BUMN ini masuk dalam pusaran politik dan seksi bagi para politisi. Sampai-sampai Pak Prabowo dalam sebuah pidato kebangsaannya menyampaikan BUMN kita banyak yang bangkrut, kemudian dijual ke orang asing. Saya ingin dapat klarifikasi dari Ibu tentang itu. Mungkin pertama-tama mungkin saya harus mengatakan mungkin Pak Prabowo tidak mendapatkan masukan yang sepenuhnya ya. Jadi memang waktu akhir 2014 ada 34 BUMN yang merugi. Ya, jadi 34 BUMN yang merugi. Jadi memang ada kebiasaannya dulu itu Pak Don, karena dirut itu biasanya mungkin hanya 5 tahun atau 3 tahun. Jadi seringkali kalau ada masalah ditutupin, dimasukin, disimpan di bawah karpet, gitu, ditutup sampai numpuk. Nah, waktu akhir 2014 itu memang cukup banyak yang bermasalah. Jadi salah satunya memang saya langsung menangani dan saya mengatakan kepada dirut-dirutnya, marilah kita terbuka. Permasalahannya ada di mana? Kita harus hadapi. Jangan kemudian kita tutupi, nanti biarlah yang lain yang nerusin. Biarlah yang lain menerusin dan bahkan mungkin laporannya senang-senang saja. Senang-senang saja. Mereka senang-senang saja, mereka bisa gimana caranya, masih bisa dapat bonus, terus nanti diemin aja, udahlah biarin nanti yang akan datang yang ngurusin gitu. Nah, saya mengatakan enggak. Sekarang ini saya punya tanggung jawab bagaimana harus membersihkan, menyelesaikan, memperbaiki dan menghadapinya. Memang saya menyadari betul tidak mungkin semuanya terselesaikan. Tetapi targetnya adalah bahwa di 5 tahun ini kita meneruskan, siapapun yang nanti meneruskan itu sudah dalam keadaan yang jauh lebih baik. Beberapa yang disebut-sebut terutama perusahaan besar itu kan ada Pertamina waktu itu katanya, lalu kemudian ada PLN, ada Garuda, ada Krakatau Steel. Kira-kira itu beberapa yang disebut. Gimana nih? Betul. Kita betul-betul melakukan banyak sekali efisiensi dan perombakan ya di PLN, dan PLN sekarang sudah untung, sudah bisa subsidi juga diturunkan sampai kita bisa menurunkan subsidi negara lebih dari 50 triliun. Jadi di PLN waktu itu ada 34 proyek yang mangkrak. Alhamdulillah nih sekarang terselesaikan semua, hampir semua, Pak Don. Pertamina juga untung tahun ini, insya Allah untungnya lebih dari $2 miliar. Betul. Garuda juga biarpun untungnya kecil tapi sudah untung. Jadi tahun ini Garuda sendiri, bukan grup Garuda sendiri untungnya mungkin hampir 900.000. Memang masih sedikit tapi sudah untung. Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya masih merugi. Yang masih berat Krakatau Steel, terus terang saja. Krakatau Steel itu kita sekarang sedang melakukan restrukturisasi. Insya Allah 2019 ini sudah untung. Jadi yang dikatakan oleh Pak Prabowo itu mungkin mikirnya 2013, 2014 ya, Pak Don. Sekarang hampir semua sudah hampir semua sehat. Ada beberapa yang belum, tapi sudah dalam proses penyehatan. Kan ada juga kritik yang lain bahwa BUMN itu berutang dan utangnya besar. Sementara yang saya tahu bahwa ini sebetulnya cari uang untuk membangun, bukan? Atau gimana sebetulnya? Jadi gini ya, lucu kalau orang mengatakan bahwa utang besar, nggak boleh hutang, tapi kita harus jadi besar. Tidak mungkin utang besar dilarang. Tapi kita harus jadi besar, ya kan? Padahal kalau kita lihat semua perusahaan di dunia yang besar, tidak mungkin tidak berhutang. Itu betul. Nah, yang paling utama, Pak Don, kalau kita berhutang harus jelas hutangnya untuk apa. Dan hutang itu dimanfaatkan untuk sesuatu yang produktif. Sehingga nanti kalau sudah proyeknya selesai bisa
membayar kembali. Itu yang Utang utama. ini untuk investasi. Untuk investasi, untuk sesuatu yang produktif dalam arti bisa menciptakan tenaga lapangan kerja, kemudian nantinya bisa menciptakan keuntungan, ya kan, bisa menciptakan produk yang bisa menghasilkan keuntungan. Itu yang harus selalu diperhatikan. Jangan jumlah hutangnya, dan hasilnya belum tentu sekarang, tapi manfaatnya. Nah, itu yang paling utama. Itu yang utama. Nah, kedua yang dilihat hutang BUMN ini perlu saya perjelaskan satu, Pak Don. Banyak yang melihat hutang BUMN besar itu karena termasuk dihitung aset dari bank. Oh, aset dari bank ya. Nah, padahal bank itu, jadi waktu ada yang mengatakan bahwa hutang BUMN itu 5.000 triliun. Padahal hutang BUMN itu 2.000 triliun. Hutang BUMN sebetulnya 2.000 triliun. Ya. Yang 3.000 triliun itu adalah dana pihak ketiga. Oh, dana pihak ketiga. Yang ada di perbankan. Ya, kalau bank kan memang menerima uang dari masyarakat yang deposito dan apa, dan itu dimanfaatkan untuk memberikan hutang kepada orang lain. Sekarang Bu, menarik ya, karena kemudian BUMN ditugaskan untuk membangun infrastruktur, bukan? Ya. Dan itulah sebetulnya kenapa kemudian Salah perlu satunya, uang. ya. Betul. Hasilnya kita tunggu setelah infrastruktur berfungsi. Iya, nah sekarang sudah mulai berfungsi kan, seperti jalan tol. Kemarin Bapak Presiden juga sudah meresmikan jalan tol Probolinggo Pasuruan seumpamanya. Itu sudah akan memberikan hasil kan. Jalan tol Trans Java kemarin beberapa bulan yang lalu, dan besok juga saya mau manfaatkan kembali dari Semarang ke Jakarta pakai jalan tol. Itu sudah mendapatkan hasil. Jadi uang itu sudah mulai dipakai untuk menyicil pinjaman, ya kan, ataupun untuk bandara. Sekarang bandaranya sudah beroperasi seperti yang di Semarang ini, ya sudah mulai cicilan kembali. Seperti jalan tol di Sumatera, itu semua untuk dipakai untuk pencicilan kembali. Jadi intinya tidak perlu ada kecemasan tentang ini. Betul. Bukan? Tidak perlu. Tapi memang masyarakat perlu memperhatikan pinjaman ini dipakai untuk apa. Ya. Dan kami terbuka. Bila perlu diawasi. Iya, transparan. Ya. Bahwa pemanfaatan dari pinjaman ini untuk hal yang produktif. Kita membangun pabrik, membangun bandara, membangun jalan tol, membangun pelabuhan yang nanti dimanfaatkan oleh masyarakat. Kita harus sadar ya, bangsa kita ini masih perlu bantuan besar dari kita semua. Masih banyak saudara-saudara kita yang masih susah hidupnya. Tadi sengaja saya membuka dengan pidato Pak Prabowo tentang BUMN. Tetapi yang ingin saya katakan soal campur tangan politik masih. Dan bagaimana BUMN itu seksi untuk para politisi. Saya ingat Ibu Rini ditolak untuk ke DPR. Saya tahu bahwa itu ada problem besar yang bisa ada baiknya ke DPR, tapi juga ada jeleknya. Karena kemudian kalau Anda sering ke sana banyak titipan. Sekarang bisakah itu dianggap sebagai blessing in disguise juga untuk Ibu Rini? Dari campur tangan politik ya, atau titipan politik misalnya? Ya, sebenarnya DPR itu kan mitra ya. Betul. Kalau kita itu bisa berkomunikasi dengan baik, tujuannya itu sebetulnya kan untuk saling mengingatkan ya, untuk kalau kita bersama-sama mempunyai tujuan yang sama, yaitu memakmurkan bangsa. Badan usaha milik negara ini sebetulnya adalah satu tools untuk bisa kita meningkatkan kemakmuran Indonesia. Nah, kalau kita bisa komunikasi dengan baik bahwa tujuannya untuk mendorong profesionalisme dari badan usaha milik negara, menurut saya sangat baik sebetulnya kalau kita bisa berkomunikasi ya dengan baik. Saya juga sedih terus terang saya harus mengakui waktu itu saya cukup down juga melaporkan ke Bapak Presiden bahwa saya ditolak ke DPR. Apa jawab Bapak Presiden? Tapi beliau mengatakan, Bu Rini, selama Bu Rini melakukan fungsinya Bu Rini dengan baik, tidak usah bersedih.
tujuan kita adalah melakukan yang terbaik untuk bangsa. Firm. Bangga sekali terus terang ya bahwa beliau itu tetap tegas dan tetap mengingatkan bahwa yang paling utama adalah yang terbaik untuk bangsa. Saya seperti tadi saya katakan bahwa tidak mudah untuk duduk di tempat Anda seperti sekarang. Tadi sudah dilukiskan atau dideskripsikan bagaimana orang mungkin tidak comfortable karena kemudian ketegasan Ibu untuk bagaimana BUMN itu harus transparan, profesional, akuntabel. Sementara ada pesan-pesan politik yang begitu kuat. Kalau saya tanya, apakah Ibu Rini sudah mencapai tingkat kepuasan seperti apa ketika memimpin BUMN? Saya boleh mengatakan tingkat kepuasan yang cukup tinggi ya. Belum maksimal saya harus mengatakan, tapi sudah cukup tinggi karena saya merasa bahwa saya sudah bisa membangun kebersamaan. Ya, soliditas antar BUMN sudah terjadi. Tidak ada perbedaan antara yang kecil dan yang besar. Mereka semua mau duduk bersama-sama dan mau melihat kemungkinan untuk mencari solusi dalam persoalan-persoalan yang dihadapi. Itu saya menganggap itu satu hal yang capaian yang baik. Tapi mungkin capaian yang lebih baik lagi yang saya sangat bangga dan puas bahwa direksi BUMN sekarang itu empatinya tinggi. Mereka dengan semangat tinggi itu mau langsung melakukan banyak hal yang membantu masyarakat. Jadi kalau kita sekarang kalau kita menghadapi musibah di mana, semua sudah cepat gerak. Langsung kasih tahu saya umpamanya saya telepon, tadi juga saya baca mengenai ada banjir di Demak. Saya ngecek, ini kita udah turun belum? Oh ternyata BNI sudah turun, BRI sudah turun. Itu saya sangat senang bahwa mereka sudah otomatis sudah melakukan. Dan kemarin kita sudah membentuk semuanya ikut berpartisipasi membentuk Yayasan BUMN Hadir untuk Negeri. Jadi yayasan ini yang nanti hadir untuk negeri, yang nanti mereka lah yang secara otomatis langsung gerak. Kalau ada bencana, ada gempa, ada banjir, ada longsor, mereka langsung gerak dan semua BUMN akan langsung ikut. Itu buat saya kebanggaan yang sangat-sangat besar, Pak Don, karena kita harus sadar ya. Bangsa kita ini masih perlu bantuan besar dari kita semua. Masih banyak saudara-saudara kita yang masih susah hidupnya, dan kita harus bersama-sama membantu mereka sehingga kita semua bisa makmur. Itu, dan saya bangga bahwa BUMN sekarang tuh benar-benar sudah terbuka hatinya dan menyadari bahwa kita harus bersatu, satu keluarga, sehingga bangsa kita nanti bisa sama-sama makmur. Apa yang membuat Ibu sangat sedih atau susah atau merasa sulit ketika melakukan pekerjaan atau tugas seperti sekarang? Satu, memang kalau banyak terhambat masalah politik, terus terang itu berat sekali buat saya, karena buat saya itu semua itu kalau kita profesional semua itu harus hitam putih, nggak bisa abu-abu. Berat kalau kita abu-abu. Itu seringkali berat. Tapi yang lebih berat lagi, Pak Don, kalau kita melihat ada hal yang kita bisa lakukan, terutama untuk masyarakat. Banyak ya yang kita bisa mengurangi beban mereka, tetapi kemudian kita dihadapi oleh persoalan-persoalan politik. Itu yang membuat saya makin lebih berat buat saya, karena saya orangnya mungkin AABB ya, itu yang suka sulit juga untuk orang terima. Saya cukup mengenal dan mendengar Ibu memang untuk orang terima, untuk orang terima. Tetapi saya selalu dalam saya melangkah, saya mengingatkan kepada teman-teman, kepada teman sekementerian ya, deputi-deputi saya maupun staf-staf saya. Marilah kita saya selalu meyakini bahwa kalau kita melakukan yang terbaik untuk bangsa,
Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti memberikan jalan. Ibu Rini sudah mati-matian mempertahankan BUMN ini untuk steril dari kepentingan politik. Kalau kemudian tidak mungkinlah mengorbankan itu dengan situasi seperti sekarang untuk ikut. Buat apa? Dan Bapak Presiden jelas-jelas tidak menginginkan itu. Saya harus ikuti pimpinan saya. Dan saya juga sejak awal tidak pernah berpolitik. Dari dulu pun tidak pernah. Saya tidak pernah menjadi anggota partai politik. Simpatisan mungkin, tapi tidak pernah menjadi anggota partai. Selalu dari awal sampai sekarang, saya dengan tegas mengatakan saya profesional. Profesional. Saya ingin mengatakan itu semua orang merasa bahwa apa yang dikatakan oleh Ibu Rini sebagai profesional itu legitimate. Karena dulu pernah memimpin sebuah perusahaan besar yang tingkatnya untuk tingkat nasional paling besar. Lalu kemudian sekarang kalau lihat track record di BUMN seperti sekarang, orang seperti saya sebagai seorang jurnalis pun harus mengakui bahwa ada hasil yang nyata. Terima kasih, Pak. Terima kasih. BUMN itu tidak boleh ikut-ikut politik. Kita harus profesional. Dan Bapak Presiden mengingatkan terus kepada saya. Makanya saya nggak ikut-ikut kampanye kan. Tadi kita bicara sedikit soal ulang tahun BUMN yang ke-21. Betul. Jadi mestinya kan dirayakan di Jakarta dan besar-besaran, tapi di sini kenapa besar-besaran? Karena tadi yang saya katakan, Pak Don, ini kita betul-betul mencapai 200 triliun karena kekeluargaan. Soliditas sinergi BUMN. Jadi saya ingin tentunya memberikan apresiasi kepada keluarga besar BUMN. Seluruh 143 BUMN ini kita rayakan bersama, besar-besaran. Dan ini ulang tahun ke-21. 21 kan kalau orang itu wah sudah dewasa penuh. Betul. Jadi ini juga Kementerian BUMN sudah dewasa penuh dan bisa mencapai titik puncak performance yang sangat bagus. Jadi saya ingin share. Dan pas ulang tahunnya memang tanggal 13 gitu. 13 April, ternyata termasuk hari terakhir kampanye. Wah, dirame-ramein jadinya, Pak Don. Ya, tetapi betulkah ini tidak ada aroma politiknya? Ya nggak ada lah. BUMN itu tidak boleh ikut-ikut politik. Kita harus profesional. Dan Bapak Presiden mengingatkan terus kepada saya. Makanya saya nggak ikut-ikut kampanye kan. Saya tidak ikut di TKN. Ya, karena memang Bapak Presiden menekankan betul BUMN harus betul-betul menunjukkan profesionalisme. Ya, saya tahu itu, tapi banyak yang ribut. Iya, sedih juga saya tuh. Kok ribut gitu loh. Nggak ada apapun di kita yang menggambarkan kita itu berpolitik. Tapi memang yang kita lakukan, saya katakan kan ini kita satu keluarga besar. Dan saya selalu mengingatkan adalah badan usaha milik negara, berarti milik rakyat Indonesia. Jadi kalau kita untung besar, juga ada di Undang-Undang BUMN, kita bisa menyisihkan untuk bina lingkungan, untuk program kemitraan. Berarti kita bisa share ke rakyat. Nah, ini kita lakukan juga. Kita bikin program pangan murah, kita bikin program solar murah, kita bikin kerja tunai. Itu semua kita lakukan karena kita merasa kita untung ini tidak terlepas juga kepercayaan masyarakat kepada BUMN. Sekarang dengan usia 21 tahun, saya dengar bahwa pada usia 21 tahun BUMN akan meluncurkan Link Aja. Betul. Link Aja. Saya sudah dengar nama ini, itu sebuah sistem pembayaran. Itu kira-kira targetnya apa dan kenapa harus ada Link Aja ini? Jadi sekarang ini kan sudah, kalau boleh dikatakan Pak Don, adalah digital age. Digital age. Ya, jadi semua itu sudah melalui proses digitalisasi. Nah, sistem pembayaran ataupun banking system ke depan itu tidak terlepas dari transformasi digitalisasi. Nah, sistem pembayaran digital ini sudah, menurut saya sudah menjadi keharusan. Dan Badan Usaha Milik Negara itu mempunyai 4 bank. Yaitu bank besar, BTN, Mandiri, BNI, BRI.
yang sudah melakukan berbagai macam elektronik banking lah katakan. Kemudian kita punya telecommunication, PT Telkom dan Telkomsel, mereka juga kemudian membuat sistem pembayaran. Jadi saya mengatakan, ini bagaimana kita satu keluarga. Ini salah satu bentuk sinergi yang paling konkret. Kita bersinergi lah, sehingga kita bisa menjadi besar. Kalau perlu kita bisa go trans global. Jadi kita bisa menjadi salah satu pembayaran digital global. Kita dengar kan, Pak Don dengar mungkin yang namanya Alipay sudah kemana-mana. Kenapa Indonesia tidak punya link aja yang bisa kemana-mana, yang dimiliki oleh bangsa Indonesia? Dan juga pasarnya gede di sini. Di sini pun pasarnya besar, dan minimal kita ngelihat kemungkinan ASEAN cukup besar. Saya betul-betul menekankan, Indonesia harus memiliki sistem pembayaran digital yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dan itu memudahkan publik atau konsumen. Iya, memudahkan publik dan konsumen, dan untuk BUMN karena kita banyak memberikan pelayanan publik seperti PLN, kereta api, Pertamina, Garuda, Damri. Kenapa tidak kita mempunyai sistem pembayaran digital bersama? Dan insya Allah ini betul-betul nantinya melejit. Saya minta Pak Don nanti download, jangan lupa. Saya sudah punya. Wah, sip gitu dong. Dan itu targetnya berapa? Untuk tahun pertama saya dengar ada 10 juta dan itu sekarang targetnya sudah 10 juta. Sekarang sudah hampir 10 juta, tapi yang utama kan gini Pak Don, 10 juta itu yang harus semua bertransaksi. Iya, betul. Bukan hanya download. Makanya nanti saya mau ngingetin Pak Don, ayo bertransaksi loh, bukan hanya download aja gitu. Rini Sumarno dalam Metro TV Newsroom, terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, Ibu Rini Sumarno. Terima kasih karena Anda sudah bersama kami. Sampai jumpa lagi dalam Metro TV Newsroom berikutnya. Mari kita satukan hati, saling memberi arti demi bangsa ini. Mari kita wujudkan mimpi, kerja nyata dan pasti bakti BUMN pada Ibu Pertiwi. Kita memang beda, namun satu jiwa, berjanji bersama membangun negara. Genggamlah tanganku, satukan semangat. Metro TV, knowledge to elevate.